kita berada di tengah-tengahnya. Ya. Tapi kita juga dijelaskan di sini daripada tujuan Allah itu menciptakan manusia, bukan utamanya, fokusnya adalah dunia itu. Makanya kita semua pasti meyakini akan kembali kepada yang menciptakan. Pasti kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yakni meninggalkan ini dunia. Jadi alangkah meruginya orang yang menyangka, mengira, bahkan naudzubillah meyakini bahwa kehidupan yang saat ini itu seolah-olah kehidupan yang kekal, tidak akan ditinggalkan. Nah, ini orang yang merugi, padahal dia meyakini dia akan meninggalkan dunia dan dia akan mendapati dan masuk ke dalam pintu hakikat kehidupan. Jadi barzakh itu adalah pintu kehidupan yang real. Ya, ada kehidupan setelah meninggalkan dunia. Subhanallah, ternyata di dalam kehidupan dunia yang tidak kekal, yang hanya sementara, banyak yang tertipu daripada manusia itu sendiri karena bujuk rayu daripada makhluk ciptaan Allah yang sangat membenci manusia, padahal urusannya dengan Allah, permusuhannya dengan Allah, tapi yang kena imbasnya kita manusia. Iblis itu kan problemnya sama Allah, bukan sama Adam. Masalahnya dia sama Allah. Yang memerintahkan untuk sujud dia Allah, yang membangkang untuk tidak menjalankan perintah dia iblis. Jadi sekarang permasalahannya adalah iblis dengan Allah Ta'ala, tapi yang kena imbas dendamnya, bencinya, dongkolnya kepada ciptaan yang Allah memerintahkan untuk menghormati dengan sujud kepadanya. Ya. Maka Allah dalam Al-Quran itu mengatakan wahadainahun najdain, kami beri petunjuk dua jalan. Artinya apa? Semua makhluk selain manusia, ya, selain kita manusia, tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan. Nggak bisa komen, nggak bisa mengklaim, nggak bisa protes, karena yang dikasih dua pilihan hanya kita manusia. Selebihnya tidak. Lihat malaikat, adakah yang pernah komplain? Adakah yang pernah membangkang? Tidak ada. Mereka para malaikat Allah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Langit semua bertasbih kepada Allah, itu yang mereka kerjakan. Bumi semua, daun, pohon, benda mati, lembut ataupun keras, ikan, binatang, semua bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak mendengarkan tasbihnya. Nah, untuk manusia dikasih dua pilihan, ini baik, ini tidak baik, ini taat, ini maksiat, ini pahala, ini dosa. Cuma manusia dikasih dua pilihan. Makanya kita manusia ini, ya, harus cerdas dan pinter, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, mana yang bisa merugikan. Ketika kita meyakini bahwasannya kita di tempat yang sementara ini mesti akan kita tinggal. Jangan kita menjadi orang yang rugi setelah kita mengetahui kita akan meninggalkan, lantas kita lalai, kita lupa, kita tidak memahami tujuan Allah menciptakan kita di dalam kehidupan dunia ini. Maka itu dikatakan Imam Ghazali, dunia itu musuhnya Allah.
Musuhnya Allah, apa yang dimaksudkan dari kalimat ini? Dunia ini tempat yang makhluk yang saat Allah menciptakan tidak dilirik. Di dalamnya penuh dengan kekacauan, di dalamnya penuh dengan keributan, di dalamnya penuh dengan kebohongan, di dalamnya penuh dengan rebut-rebutan. Inilah keadaan di dunia ini. Makanya berapa banyak Al-Quran yang menceritakan akan jeleknya dunia, berikut dengan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya tentang kehinaan dunia dan di dalamnya. Tapi yang harus kita garis bawahi, Al-Imam Al-Ghazali di sini juga memberitahukan kepada kita konsep sebetulnya kita hidup di dunia yang sementara. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Para aulianya Allah juga menjadikan ini dunia adalah musuhnya. Permusuhannya terhadap Allah disebabkan inilah isi dunia, memutuskan jalan terhadap Allah atau menjauhkan hamba dari Tuhannya. Sejak diciptakan tidak dilirik sama Allah Ta'ala. Di dalamnya penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tipu daya semua. Lihat banyaknya Al-Quran menjelaskan tentang apa yang bobroknya yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, ya. Al-Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kepada kita bahwasannya kalimat dunia ini ma qablal maut, ya, semua yang mendekat ketika orang itu masih hidup di dalamnya, dia belum mati, itu dinamakan dunia. Adapun akhirat, jadi manusia ini yang harus kita pahami, ada dua keadaan, ada dua bentuk keadaan di dalam kehidupan yang harus kita pahami saat ini. Keadaan pertama adalah dunia, keadaan yang kedua adalah akhirat. Kedua bentuk keadaan ini mesti ada di dalam hati manusia. Jadi kita punya hati ini ada dua keadaan, kehidupan dunia yang fana, kehidupan akhirat yang kekal. Bagaimana ini hati menyikapi daripada dua keadaan? Di sini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita agar kita paham, ya, mau berada di dalam hatimu keadaan yang seperti apa? Keadaan penuh dengan dunia di dalam hati kita, atau lalu melupakan akhirat kita, atau penuh di dalam hati kita urusan-urusan yang kekal akan kita bawa, ya, sehingga kita hanya mengambil bagian karena kita memang berada di dalamnya, ya, tidak menjadikan itu sumber utama hingga melalaikan kita daripada kewajiban, hingga melupakan kita daripada kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat, ya. Oleh karena itu keadaan dunia ketika hati manusia tersebut condong, ya, ahlan wa sahlan, ya, marhaban, kepada yang belum ditinggalkannya, maka dikatakan manusia tersebut budaknya dunia, hambanya dunia. Tapi ketika hatinya lebih condong kepada sesuatu yang abadi, yang kekal, yakni akhirat, maka dunia akan diambil seperlunya, ya. Imam Ghazali membagi yang pertama, ada kelas dunia ini dikatakan terpuji,
dia tidak terhina. Karena kita jangan sampai kita hanya mengatakan oh dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini, tapi kita tidak tahu konsep dunia itu bagaimana. Yang kita katakan hina itu yang bagaimana, ya. Nggak bisa mutlak seperti itu memahami hina atau mulia ini dunia. Ya, pada dasarnya dan umumnya Al-Quran memang menjelaskan tentang kehinaan dunia. Hatta Nabi SAW mengibaratkan dunia itu lebih hina daripada bangkai anak kambing yang pernah beliau dapatkan dan beliau tawarkan kepada para sahabat, ya. Tapi di dalam kita memahami konsep dunia ini, ada kalanya dunia mulia, terpuji, ada kalanya dunia tersebut hina, madmum, ya. Lah kalau dunia yang terpuji, ya, yang menjadi sahabat bagi dirimu, dia akan menjadi teman untuk dirimu dan membuahkan hasil daripada pertemanan tersebut kekekalan, sesuatu yang kekal saat kamu meninggalkannya. Dia ikut bersamamu, itu terpuji. Kamu hanya bisa mendapatkannya ketika waktu masih hidup. Nah, di sini kita bisa membedakan. Ada sesuatu yang bisa kita bawa setelah kita meninggalkan dunia, ada yang kita tinggalkan. Nah, yang kekal kita bawa, yang selalu mendampingi ketika kita meninggalkan, itu yang dinamakan terpuji. Apa contohnya? Ilmu dan amal soleh. Ilmu ketika kita masih, kan kita mendapatkannya di dalam kehidupan ini. Kamu ingin menjadikan ilmu bersamamu ketika meninggalkan dunia, maka kamu harus mempelajari ilmu tersebut. Kapan? Di mana? Di dalam kehidupan, saat berada di dunia. Kamu ingin amal solehmu menjadi temanmu, penerang kuburmu, yang menyelamatkan nanti di akhirat, dan ikut bersama kita setelah kita meninggalkan ini dunia. Di mana tempat untuk mendapatkan beramal soleh? Ya waktu hidup di dunia. Makanya makanya dikatakan yang mengikuti jenazah itu saat diantarkan ke pemakamannya, ke kuburan itu 3: al-ahlu wal malu wal amalu. Keluarganya, harta bendanya, amalnya. 3 yang ikut ketika jenazah kita diantar ke kubur. Keluarga kita ikut, harta benda kita ikut dalam arti, ya mungkin harta benda itu kendaraan kau punya, ya, apalagi namanya yang dipakai oleh ahli warismu ketika mengantarkanmu, itu ikut mengantar. Amal juga ikut yang ketiga. Cuma ketika orang itu balik, ketika kamu sudah dikuburkan, yang tinggal 1, 2 balik. Yang tinggal amal, yang balik harta sama keluarga. Amal itu yang menetap, ya. Nah, makanya dunia yang terpuji adalah ilmu yang kita pelajari waktu masih hidup di dunia. Dengan itu kita bisa mengetahui mana yang baik dan tidak. Dengan itu ilmu kita bisa memahami mana yang halal dan yang haram. Dengan itu ilmu kita bisa memahami mana yang ta'ah, mana yang maksiat waktu masih hidup. Untuk menggapainya, buahnya kamu bawa setelah kamu meninggalkan ini dunia. Amal soleh waktu masih hidup, ya. Buah daripada amal kebaikannya kamu bawa ketika kamu meninggalkan itu dunia. Orang yang telah meninggal itu nggak bisa sudah beramal, dia cuma mengharapkan doa yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu dia cuma berharap satu aja, yang masih hidup mendoakannya. Itulah dalam hadis Nabi itu, kalau sudah meninggal anak cucu Adam terputus kecuali salah satunya apa? Doa anak, seorang anak yang mendoakan, itu yang bermanfaat untuk si mayit. Kalau mau beramal nggak bisa, udah ditinggalkan. Tapi ilmu dan amal itu waktu dilakukan saat dia masih hidup, itu buahnya akan dia bawa sampai dia mati, sampai dia menghadap Allah, sampai dia menuju ke alam akhirat. Ini terpuji, ya. Ini kelas yang pertama. Ada kelas yang paling bawah. Maksudnya kelas yang paling bawah ini kelas yang hina, madmum,
Dunia yang terhina, memang betul-betul terhina. Siapa yang dia menjadikan dunia tersebut tempatnya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, bermaksiat, melakukan pelanggaran terhadap apa yang Allah perintahkan untuk dijauhi, tapi dilakukan, ya. Nah, ini saat dia meninggalkan dunia, tinggal menunggu hukuman, tinggal menunggu balasan. Ada juga levelnya mutawassit, tengah-tengah. Dia mengambil dunia, dia mencari dunia, entah itu harta benda, tapi dijadikan itu cuma sekedar wasilah, perantara dia. Dia ingin menuntut ilmu, dia butuh daripada harta misal, maka dia cari itu dunia untuk menjadi wasilah ilmu yang ingin dikejarnya. Belajar dia di keluar negeri, nah, itu kan butuh daripada harta, uang. Nanti mau berenang kalau belajar ke luar negeri, mau jalan kaki, tetap aja butuh perbekalan, mau makan, mau tempat nginep, mau ganti baju, tetap. Nah, itu mencari ini dunia untuk menjadikannya wasilah, ya. Selama dunia tersebut yang dicarinya tidak melalaikan dia punya hati terhadap tujuan sebetulnya, itu tidak jadi masalah, itu mutawassit, ya. Dan itu bukan, bahkan Imam Ghazali mengatakan itu bukan bagian daripada dunia, itu bagian daripada akhirat. Tapi ya, dunia yang dicarinya diperuntukkan mendapatkan akhirat tersebut. Ini bukan dikatakan daripada bagian, bukan daripada dunia, tapi dia menjadi bagian dari akhirat. Nah, ini orang yang mutawassit, ya, yang tengah, menjadikan dari apa yang dicarinya bukan untuk memuaskan daripada hawa nafsunya dengan maksiat, mengumpulkan harta banyak, kemudian dia lupa untuk menjadikan harta tersebut mestinya dilakukan untuk kebaikan, membantu orang. Nah, malah digunakan untuk yang melanggar atau yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terhina. Ya, tiga daripada bagian yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, termasuk yang pertama adalah yang paling mulia, yang kedua yang tengah-tengah. Itu tergantung selama dia punya hati tidak condong dan hawa nafsunya tidak tertuju, terfokus kepada, bahkan takut akan kehilangan daripada dunia tersebut. Nah, ini dia tetap dikatakan mencari dan mendapatkan akhirat hingga dia punya hawa nafsu, ya, dari dunia yang dicarinya, yang diupayakannya, yang digapainya, yang diusahakannya, lalu dia dapatkan, hingga hawa nafsunya itu menjadikan dirinya lupa kepada akhiratnya. Ini tercela, dia masuk kepada bagian yang paling hina, yaitu dunia madmumah, ya, dunia yang terhina. Ya, Allah dalam Al-Quran menjelaskan, bahkan menjadi isyarah daripada hati yang condong, hawa nafsu yang condong kepada perihal dunia, yang mengabaikan, melalaikan manusia itu daripada akhiratnya. Allah Ta'ala katakan, firmankan dalam Al-Quran, wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Adapun orang-orang yang berlebihan, ya, yang sombong, yang berlebih-lebihan terhadap urusan dunia, ya, maksudnya berlebihan dengan urusan dunia, dia melupakan akhirat, ya. Kemana tempat kembalinya? Fa innal jahim, nanti dia di akhirat, dunia itu pasti ditinggal, dia akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Dan itulah namanya hari terakhir, hari pembalasan.
dibalas sama Allah karena kesombongannya, berlebih-lebihannya di dalam mencari dunia dan mengabaikan daripada akhiratnya. Al-jahim hiyal ma'wa, neraka jahim tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi ada orang yang takut kepada Allah, dia menahan hawa nafsu. Nah, menahan hawa nafsu di sini dia punya tujuan terhadap dunia yang dicarinya, nafsunya tidak condong untuk takut kehilangan, takut kekurangan daripada apa yang dicarikan, melainkan dia jadikan itu wasilah untuk kendaraan akhiratnya. Dan dia takut kepada Allah, bukan takut akan kehilangan yang bakal ditinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, nanti di akhirat tempat kembalinya adalah syurga. Allah jadikan kita daripada penghuni syurga yang dimasukkan dengan rahmatnya, insya Allah. Nah, jadi orang yang betul-betul bisa menjaga, melatih, mengekang hawa nafsu dari condongnya hati terhadap perihal dunia. Dunia itu ala lisanil ulama tidak lebih dari dua. Pertama al-mal, wathani al-jah, harta kekayaan, kedudukan, jabatan. Ini aja, nggak ada tiga, nggak ada dan seterusnya, tuh nggak ada. Dunia itu di lisan para ulama, di lisan ahlul ma'rifah, di lisannya orang-orang hukama, itu tidak ada tiga, apalagi lebih dari tiga, cuma ada dua. Kalau bukan harta benda yang menyangkut dengan kekayaan, ya. Yang kedua jabatan, kedudukan, penghormatan. Bas, sudah, itulah dunia. Jadi fahami ketika telinga kita mendengarkan kalimat dunia, ya, maka penjabaran yang bisa kamu uraikan adalah kalau bukan itu harta benda, kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas, penghormatan, bas, cuma itu. Itu aja yang harus kita nalar ke sana arahnya, kalimat dunia tersebut, ya. Makanya Nabi mengatakan hubbud dunya ra's kulli khati'at. Cinta sama dunia, maksudnya cinta sama dunia yang kita dalam, enggak, cinta kau sama hartamu, takut kamu akan kehilangan dia, takut akan hartamu berkurang, cinta kamu terhadap kedudukan, cinta kamu terhadap jabatanmu, cinta kamu terhadap popularitasmu, cinta kamu terhadap penghormatan, kamu takut ini semua hilang. Itu yang dimaksudkan Nabi, sumbernya malapetaka. Sumbernya malapetaka. Nah, orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya terhadap nafsu ini yang ada pada diri kita, ikhwan yang dimuliakan Allah, itu tidak kurang keluar dari 5 kriteria yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. I'lamu wa'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Ini 5. Condongnya hawa nafsu ini cuma kelima ini. Isyarah daripada hawa nafsu, orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu terhadap apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari 5 ini. Allah menjelaskannya. Hawa nafsumu, ya, selalu ingin kepada la'ibun. Agar kita punya nafsu ini mengetahui la'ib ini permainan, walahun, melalaikan, melupakan, wazinatun, perhiasan. Makanya dunia ini bagi orang mukmin itu perbekalan, bukan perhiasan. Perhiasan itu bagi orang munafik. Kalau orang kafir senang-senang, bersenang-senang terhadap dunia. Itu perbedaan antara mukmin, munafik dan kafir. Kalau mukmin dia jadikan dunia ini adalah tempat berbekal, tempat untuk tazawwud, mengumpulkan perbekalan. Tapi bagi orang yang munafik, tazayyun, berhias, diperindah sama dia. Tapi bagi orang yang kafir, bersenang-senang. Itulah perbedaannya antara 3 kriteria mukmin, munafik dan orang kafir, ya. Allah berikan kita pemahaman
Semoga Allah berikan kita pemahaman tentang hakikat dunia dan konsep keduniawian yang Allah ingin beritahukan kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi nafsu ini tidak lepas dari 5 ini. 5 ini yang tidak keluar dari area, tidak keluar dari tutorial hawa nafsu ini, teritorialnya itu terkumpul pada 7. Pada ada 7. Juga Allah menjelaskan itu konsepnya di dalam Al-Quran biar kita faham. La'ibun 5 tadi, lahun, zinatun, tafakhurun bainakum, takathurun bil aulad, bil amwali wal aulad, senang-senang, permainan, tempat melalaikan, tempat perhiasan, kemudian bangga-banggaan, kemudian memperbanyak di dalam harta dan anak keturunan. Ini ruang lingkup hawa nafsu kita, ruang lingkup hawa nafsu. Jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu oleh nafsu kita sendiri. Tamam? Jangan sampai tertipu. 5 ini itu terkumpul pada 7 sumber di dalam Al-Quran yang Allah beritahukan kepada kita. Apa ayatnya? Astagfirullah. Ala kulli hal, dari 5 daripada ruang lingkupnya hawa nafsu ini terkumpul pada 7 yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran. Lupa saya ayatnya, astagfirullahaladzim. Apa ini? Kamathali ghaithin ajabal kuffar nabatuhu. Apa awal ayatnya? Ada yang hafal? Ada yang ingat gak awal ayatnya? Kamathali ghaithin ajabal kuffar nabatuhu. Ya Allah ya Karim. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Ada ruang lingkup hawa nafsu, syahwat, keinginan. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Apa? Minan nisa, wal banin, wal qanatiril mugantara minad dhahabi wal fiddah, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Ini 7 ini ya, berkaitan dengan 5 sumber ruang lingkup nafsu, hawa nafsu yang ada pada diri kita manusia. Tamam. Allah itu percantik, bukan aslinya cantik, dihiasi. Yang menghiasi siapa? Musuhnya Allah. Jadi kelihatan yang buruk itu sepertinya bagus. Nafsu itu dibisik sama dia sehingga yang kelihatannya itu yang sebetulnya itu haram dipercantik jadi halal. Kemasan aja dikemas, dikemas jadi kelihatannya seolah-olah indah. Mau itu makanan, mau itu minuman, kemasannya itu dipercantik hingga orang itu semangat untuk menggunakannya. Minuman keras misalnya khamr, ya, atau yang ada kandungan khamrnya, alkoholnya, untuk menguatkan, kemasannya untuk menguatkan. Ya. Mereknya mungkin sama mereka orang-orang kafir itu diubah kemasannya. Ya. Kamu stres, minum ini hilang stres. Aduh, itu kan cuma kemasan dibuat. Tapi hakikatnya ya tetap haram. Jadi dipercantik sama syaitan, sama iblis
untuk manusia ini terhadap syahwat keinginannya, hawa nafsunya. Pertama kali Allah menyebut minan nisa, dari kalangan perempuan, wanita-wanita yang haram dibilang halal. Kemasannya pacaran, bahasanya dikemas dengan apapun, tetap aja yang namanya haram ya udah haram ya. Beda kalau itu perempuan sudah kamu nikahi, dia menjadi halal. Wal banin, anak-anak begitu juga ya. Menjadi kebanggaan bagi kita, nafsu tadi. Apalagi zuyina linnasi hubbus syahwati nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Qanatiril muqantara itu artinya banyaknya harta benda, kekayaan, itu dihiasi semua supaya kamu takut berkurang kalau dikeluarkan. Itu dihembus sama syaitan, sama nafsunya tadi itu. Jangan sampai kamu sudah capek berusaha mendapatkannya itu, masa kamu habiskan begitu saja. Nah, akhirnya ini orang tidak mengurungkan niat baiknya, padahal mestinya dia jadikan kekayaan tadi wasilah, jembatan, kendaraan dia untuk mendapatkan sesuatu yang kekal dengan di saat dia meninggalkan ini dunia. Minadz dzahab wal fiddah, emas, perak, itu sesuatu yang bernilai hatta sampai sekarang, bahkan itu menjadi alat transaksi dahulu ya. Minadz dzahabi wal fiddah wal khaili, kendaraan, kuda, dulu bahasanya kuda, khail itu musawwamah, itu ada kendaraan. Kalau sekarang mobil, motor, itu ruang lingkup nafsu semua tuh, yang dipercantik, yang dihiasi sama syaitan ya. Nah ini Allah memberitahukan kepada nafsu kita ya. Jadilah kita manusia yang cerdas. Kita hidup di dunia, mengambil sebagian yang kita perlukan ente. Tidak dilarang untuk menjadikan dirimu itu kaya, tajir, kaya raya, tidak. Yang penting ente selamat daripada fitnahnya. Selama kamu tidak merasa selamat dengan fitnah, maka kamu terfitnah namanya. Nah, terfitnahnya kita pada perihal yang dikhawatirkan ini, urusan perkara duniawi ini, disitulah masuk ke dalam kalimat dhammud dunya, hinanya dunia. Kenapa? Karena kita terbawa dengan kehinaan tersebut. Semoga Allah melindungi kita ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Makanya Allah kata, Imam Ghazali katakan, ini dunia musuh Allah, musuh para aulianya, musuh orang-orang yang dekat sama Allah. Allah menciptakan tidak dalam keadaan melihat dan meliriknya. Karena Imam Sayyidina Isa bin Maryam, Nabi Isa mengatakan dunia itu tidak bisa ketemu sama akhirat, selalu bertolak belakang. Kalau kamu menginginkan dunia, kamu harus meninggalkan akhirat. Ini kamu harus kamu ingin mendapatkan dunia, kamu tidak akan mendapatkan akhirat. Kamu harus siap rugi akhirat. Tapi ketahuilah, yang kamu korbankan itu sesuatu yang berharga, akhirat tersebut, cuma untuk mengejar apa yang bakal kamu tinggal. Begitu juga akhirat. Kalau kamu mengejar akhirat, kamu harus siap rugi dunia. Karena perumpamaan dunia dan akhirat itu adalah perumpamaan api sama air, tidak mungkin di dalam satu wadah. Itu yang dikatakan Nabi Isa alaihi salam, wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Beliau juga mengatakan, dikatakan dunia itu putrinya iblis. Nah, anak perempuan iblis. Kalau kamu nikahi, udah jadilah mertua. Dunia itu putrinya iblis. Saat dilamar aja calon mertuanya bolak-balik mendatangimu, baru melamar loh. Baru melamar aja
calon, masih calon, belum jadi mertua, calon mertua. Siapa calon mertua? Iblis. Dia bakal bolak-balik supaya kamu menikahinya. Kamu nikahin. Maka dia bukan bolak-balik, menetap sama kamu. Ya. Tadinya calon mertua bolak-balik dirayunya kamu untuk segera kamu menikahi anaknya. Kamu nikahi. Sekarang bukan lagi calon mertua, betul-betul jadi mertua. Kalau calon tadi masih keluar masuk. Ketika jadi mertua, satu atap sudah. Ini dunia itu perumpamaannya seperti itu. Anak putrinya iblis. Ketika dilamar dia akan bolak-balik merayumu untuk kamu menikahi. Ketika kamu menikahi dia akan menetap kepadamu. Maksudnya apa? Iblisnya itu akan bersarang di dalam hati kita. Kalau kita nikahi itu putrinya, jangan dinikahi. Jangan dinikahi, dilamar aja jangan, apalagi dinikahi. Tapi untuk mengambil bagianmu, misal untuk kamu berobat sakit, nggak jadi masalah, ambil, karena Allah juga memerintahkan itu di dalam Al-Quran. Jangan kamu lupakan bagianmu terhadap dunia, tapi jangan sampai bagian dunia tersebut melalaikan akan akhiratmu. Ini yang diwanti-wanti, ini yang di warning. Semua urusan dunia yang menjadi kekhawatiran kita ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut. Ada orang yang kehilangan sedikit dalam urusan dunia, histerisnya bukan main. Ya, histerisnya bukan main. Semua selain Allah dunia. Ya. Semua yang tidak ada keterkaitan dengan Allah dunia. Pahami itu, ya. Sehingga kita menjadi orang yang paham terhadap apapun yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Kalau itu hilang dari kita, tidak jadi masalah. Ada orang yang kehilangan HP histeris. Ada orang yang kehilangan motor setengah gila. Kehilangan mobil betul-betul gila. Kehilangan rumah, ditinggalin dunia, bunuh diri. Ya. Pernahkah kita ini merasa kehilangan sholat berjamaah histeris? Gambaran pertama dengan yang kedua ini, yang berkaitan dengan Allah dan tidak ada kaitan dengan Allah, mana yang kita sedihkan? Kamu meninggalkan, mengabaikan panggilan Allah dalam 5 waktu sehari semalam itu, pernahkah kita menangisinya? Itu berkaitan dengan Allah. Menjaga hubungan antara satu dengan yang lain, silaturahim, ya, itu kaitannya dengan akhiratmu. Pernahkah kalau seandainya itu terputus kita menangisinya dan berupaya untuk menyambungnya? Ada orang yang tidak peduli hal seperti itu. Yang terucap dari mulut kita, pernahkah kita menyesali kalau seandainya itu bisa menjadi sebab kita terperosok di dalam siksa neraka, wal'iyadzubillah? Itu nggak ada kaitan dengan Allah. Kalau berkaitan dengan Allah, Anda baca Quran, Anda baca kitab yang bermanfaat, Anda baca hadis Nabi Muhammad, Anda bertasbih, Anda berzikir, Anda bersolawat, ini punya ada kaitan dengan Allah. Ketika itu luput dari kita, pernahkah kita menyesali? Jarang. Yang kita jadikan sesalan kalau duit kita hilang, ya, harta benda kita hilang, perhiasan bagi perempuan hilang. Itu yang kita tangisin, yang kita sesalin. Itu yang kita khawatirkan. Nah, orang yang beriman sebaliknya. Allah berikan kita pemahaman, ya, semoga Allah berikan kita pemahaman di dalam menyikapi konsep dunia ini. Bukan serta-merta kita melaknat, mengatakan dunia itu ini. Harus kenal dulu yang bagaimana yang terpuji, mana yang hina. Al-Quran itu diturunkan di dunia, Nabi itu diutus, bahkan diutusnya Nabi itu untuk mengenalkan kita kepada akhirat. Yaitu sebab utama Allah mengutus para utusan di atas muka bumi ini, supaya kita ini
tahu, kenal ya, kemana kita akan kembali, siapa Tuhan kita, memberitahukan ini semua sementara. Nabi SAW mengatakan, demi zat yang dunia aku berada di dalam genggamannya, sungguh dunia ini sangatlah ahwan ala Allah. Maksudnya ahwan ini tidak ada nilai, remeh banget, kecuali seperti bangkai, daripada bangkai yang kamu lihat ini. Nabi berjalan di tempat yang agak tinggi dengan sahabat, lihat ada anak bayi, anak kambing, bayi masih kecil, anak kambing kecil, bayi kambing lah namanya, udah cacat kupingnya, bangkai dia lagi mati. Siapa yang mau beli, kata Nabi? Mana ada yang mau beli sahabat? 1 dirham, siapa yang mau beli? Kalaupun seandainya dia masih hidup itu cacat, siapa yang mau beli? Walaupun 1 dirham ya Rasulullah, apalagi bangkai. Bilang Nabi, ini tidak ada nilainya, dunia lebih parah daripada bangkai yang kalian lihat ya. Dunia ini lebih remeh di mata Allah dari sebatas bangkai yang kita saksikan, yang kamu lihat. Andaikan dunia itu memiliki nilai walaupun separuh sayap nyamuk, orang kafir nggak bakal 1 teguk minum dikasih sama Allah. Andaikan sebesar separuh sayap, separuh sayap, sayap nyamuk sebelah kanan, kayak berapa sih harganya, berapa nilainya? Itu separuh sayap nyamuk, nggak ada kan? Siapa yang mau beli? Lebih daripada itu remehnya dunia ini di mata Allah. Andaikan ada nilai sebesar sayap nyamuk itu, dunia ini dan seisinya, bahkan orang kafir nggak dikasih Allah kesempatan untuk bisa minum 1 teguk, nggak dikasih 1 tetes, mungkin nggak dikasih sama Allah. 1 tetes tidak dikasih sama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya di mata Allah ini dunia sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Itulah dunia. Kita terpenjara, oke, penjarakan diri kita, orang-orang yang beriman, terhadap dunia. Artinya kekang nafsu dan keinginan kita dari apa yang sudah Allah jelaskan, yang diisyarahkan Allah daripada Al-Quranul Karim, untuk kita memahami daripada dunia tersebut, biar kita jadi tawanan. Saat ini ditawan sama dunia nggak ada masalah. Kamu menawan dunia, maksudnya nggak jadi masalah, jangan kamu ditawan sama dunia. Jadi kita yang harus menawan dunia, artinya jangan kita diperbudak, tapi kita yang memperbudak. Kalau kita mengkedepankan, memprioritaskan ini dunia, siap-siap kita diperbudak sama dia. Yang kita ini menjadi budaknya Allah, bukan menjadi budaknya dunia. Dunia terlaknat seisinya semuanya, kecuali orang yang berilmu atau orang yang dengan ilmu diajarkan kepada orang lain. Bas, itu juga yang bakal kita bawa mati ya. Yang berilmu, yang belajar ilmu, mempelajari ilmu, itu tidak termasuk dalam konteks atau teks terkutuk sebagaimana yang disabdakan Nabi. Pengen keluar daripada kutukan, semangat dong belajar. Atau sudah belajar, ajarkan. Atau yang di dalam hadis lain Nabi mengatakan, orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah, tidak terlanat ya. Hadir di majelis berzikir, di luar majelis ada waktu juga berzikir kepada Allah. Itu tidak termasuk daripada mal'us. Allah berikan kita pemahaman. Allah jadikan di dalam hati kita penuh dengan mahabbah kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada kebaikan. Dan Allah keluarkan dari hati kita insya Allah sekecil darah, apapun itu nama sebutannya, cinta terhadap dunia, semoga Allah keluarkan daripada hati kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diberikannya pemahaman tentang konsep kehidupan di dunia, sehingga kita bisa memilih, sehingga kita bisa mengatur, sehingga kita bisa menjadikan apapun yang ada pada kita saat ini untuk kebaikan akhirat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanda itu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya untuk memberitahukan besok ditiadakan dulu minggu ini di markas
karena ada proyek pemerintah pengecoran jalan, susah untuk masuk ya. Nah, majelis di markas malam besok diliburkan dulu, minggu depannya lagi insya Allah berjalan sebagaimana biasa. Allah berikan umur sehat, kekuatan kepada kita dan taufiknya, amin ya rabbal alamin.